Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, walaupun kita masih belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka dikarenakan situasi dan juga kondisi yang masih belum bisa diprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi Bapak harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Ya, sekalian Bapak juga tetap menghimbau agar kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, kemudian sering mencuci tangan pakai sabun, jaga pola makan, istirahat cukup. Semoga pandemi ini segera berlalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan atau melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ya, apabila kemarin kita sudah belajar membaca surat Al-Maun ya, dari hukum tajwidnya, panjang pendeknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang arti dari surat Al-Maun itu sendiri ya. Nah, langsung saja ya kita bahas dari ayat yang pertama ya, surat Al-Maun. Itu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu bidin, yang artinya tahukah kamu siapa yang mendustakan agama. Yang mendustakan agama itu artinya orang yang dianggap telah mendustakan agama Islam, menganggap bahwa agama Islam itu dusta gitu ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dialah orang yang telah atau menghardik anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan fakir miskinnya. Jadi sejarahnya ya, yang namanya anak yatim, namanya fakir miskin, itu fenomena kemiskinan, itu fenomena yang sudah terjadi bahkan jauh lebih lama sebelum Nabi Muhammad. Itu fenomena kemiskinan itu sudah ada, dan itu terus terjadi bahkan sampai hari ini, sampai detik ini. Itu yang namanya kemiskinan itu tetap ada, karena itu merupakan bagian dari cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, untuk menguji keimanan hambanya kepada Allah. Itu salah satunya ujiannya itu dengan kemiskinan. Nah, pada ayat ini di surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 ya. Ayat 1 sampai 3 itu mengisahkan tentang seseorang yang dulunya itu sedang menyembelih binatang ternak. Kemudian ada anak yatim yang datang menghampiri, ngelihat dari jauh. Kemudian dia karena kelaparan ya, anak yatim zaman dulu memang kalau laki-lakinya atau ayahnya itu meninggal, itu yang mengampu hidupnya, itu janda, itu biasanya kesulitan, karena perempuan zaman dulu jarang ada yang bekerja seperti zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang bahkan banyak perempuan atau kaum ibu yang mungkin penghasilannya malah jauh lebih besar daripada penghasilan suaminya. Tapi kalau zaman itu perempuan itu jarang yang punya pekerjaan yang sukses, itu jarang. Tapi ada, tapi tidak banyak. Maka dari itu, karena tidak banyak kaum perempuan yang bekerja, maka kalau ada janda atau orang yang ditinggal mati oleh suaminya, ini biasanya hidupnya susah. Dan anaknya yang yatim tadi hidupnya juga susah. Maka dari itu tadi ceritanya ketika si anak yatim tadi ingin meminta sedikit daging pada orang yang menyembelih binatang ternaknya tadi untuk dikonsumsi, ini malah dihardik atau diusir. Dihardik itu diusir secara kasar ya, diusir secara kasar. Nah, ini maka disebutkan orang itu telah mendustakan agama, karena sejatinya ya namanya kemiskinan itu adalah bentuk ujian dari Allah. Dan orang yang diberikan rezeki lebih itu sebenarnya diperintahkan untuk membantu orang yang rezekinya kurang atau miskin tadi, rezekinya kurang, yang lebih memberikan yang kurang, agar manusia itu saling tolong menolong. Kemudian di ayat yang keempat
sampai yang ketujuh ini ceritanya berbeda ya. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang sholat. Ini jelaskan ke ayat berikutnya, jadi jangan dipotong situ ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Walladzina hum yura'un, dan dia berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan atau pertolongan. Nah jadi celakalah orang yang sholat ini jangan dipotong, jangan ayatnya diambil sepotong terus kamu nggak mau sholat karena dianggapnya sholat itu celaka, jangan ya, karena ada penjelasannya di ayat setelahnya ya. Siapa yang celaka itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya dan dia malah berbuat riya. Nah ini ceritanya ketika itu ada orang-orang yang dia Islam, dia melaksanakan sholat, tetapi sholatnya itu khusyuk. Ketika ada yang melihat, jadi ketika ada yang melihat dia sholatnya jadi khusyuk, rajin gitu ya. Tapi giliran sholatnya sendiri atau nggak ada yang melihat, ini dia sholatnya asal-asalan gitu ya. Maka dari situ disebutkan maka celakalah dia sholat, karena sholatnya bukannya diterima ya. Sholat yang seperti itu bukannya diterima tapi malah mendapatkan dosa, karena ini tadi berbuat riya, tadi ingin dipuji, ingin dikatakan, dibilang orang soleh. Jadi ketika ada yang melihat, dikatain orang soleh, sholatnya dibikin kusuk, nah itu malah perbuatan riya. Maka dari itu dijelaskan ya dalam surat Al-Maun tadi, celakalah orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Artinya kalau kita sholat sungguh-sungguh lillahi ta'ala, niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini enggak bakalan celaka, karena itu merupakan salah satu rukun Islam, yaitu tadi arti dari surat Al-Maun ayat 1-7 ya. Nah berikutnya, kalau kemarin kalian tugasnya membaca, ini berikutnya di KD 4.3 yaitu kan kalian harus menghafalkan surat Al-Maun beserta dengan artinya. Nah maka dari itu bisa kalian coba dari sekarang untuk membaca dan juga menghafalkan surat Al-Maun beserta dengan artinya. Kuliah Al-Maunnya selesaiin dulu dari Ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai wa yamna'unal ma'un, kemudian baru artinya boleh, kemudian per ayat arti juga boleh, terserah kalian ya, sama aja. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum Pak Imam tutup, Bapak menghimbau supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, sering cuci tangan, pakai sabun. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Sekian pembelajaran kali ini, Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.